sedikit senang ketika ngeliat Kamboja ternyata nggak main low block. Ternyata dia main agak middle, agak tengah. Jadi itulah Kenapa Kamboja gak main low block kan? Mereka udah kalah 2-1 dari Singapura kan. Dan mereka tentunya pengen dapat poin di Indonesia demi membuka peluang lolos. Dan juga gue sih hasil kolaborasi itu kenapa bisa bagus? Menurut gue ini latihan sih Bur. Latihan yang terus diulang-ulang sama John Hetman ketika gitu ya. Ketika Mitchell Baker yang menarik perhatian tentunya aksi pemain Persib Bandung nih di timnas Indonesia kan. Dari 5 gol itu Tom Hay juga tahu lah Mark Locke nih mau gerak kemana. Mark Locke juga tahu Tom Hay kebiasaannya ngapain. Jadi dengan intinya mereka ini tentu itu akan lebih memudahkan John Hetman merancang formasi. Timnas Indonesia memulai Piala AFF 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja. Selanjutnya, skuad asuhan John Hetman akan menantang Timor Leste di Thailand pada Jumat 31 Juli 2026. Kira-kira akankah Timnas Indonesia meraih kemenangan telak lagi nih atas Timor Leste di laga mendatang? Nah, hari ini gua Ramdhani Bur di podcast Kickoff akan membahas lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezone, ada Bang Feby Novalis dan juga Bang Wikanto Orang Muda. Halo, Bur. Halo. Sehat. Kabar ya, agak bindeng lah dikit. Iya nih. Lagi musim ya. Lagi musim. Ya, nih deretan kita lagi pada pilek semua deh. Semoga pada sehat semua ya ke depannya. Kita tahu kan Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja kan. Dari kemenangan itu tentunya kita fokus dulu ke strategi John Hetman lah. Dia John Hetman kan banyak dipuji karena bisa membuat Timnas Indonesia tampil cair ya kan. Terlepas dari apapun polanya, kita lihat Indonesia di bawah asuhan John Hetman selalu tampil dominan lah. Siapapun lawannya, mulai dari Bulgaria, Sirkis Nevis, Oman, Mozambik, bahkan Kamboja yang memang levelnya jauh di bawah Indonesia. Nah, lu melihat pola atau strategi permainan John Hetman seperti apa ketika melawan Kamboja kemarin? Kalau menurut gua sih pertandingan kemarin lawan Kamboja itu kayak ajang pemanasannya timnas aja sih Bur. Dan emang udah diprediksi banyak pandit juga, banyak pencinta bola juga kalau kita bisa unggul menang telak kan dari Kamboja kan. Dan pertandingan Kamboja kemarin juga kita sebenarnya dikasih keuntungan ketika ya kita bisa nonton timnas Kamboja lawan Singapura lebih dulu kan. Jadi betul. Ya John Hetman dan tim kepelatihannya bisa tahu lah celah-celah kelemahan timnas Kamboja seperti apa kan kemarin kan. Ya kalau dilihat strateginya ya bagus sih kalau menurut gua pertandingan kemarin, cuman itu ada hal-hal yang harus diperbaikin apalagi ya ketika nanti lawannya yang lebih berat misalnya Vietnam atau Singapura gitu. Ya itu banyak passing-passing menurut gua yang belum tepat sasaran lah, belum bagus lah ya, mungkin itu kata Rizky Ridho juga yang main pertama ya butuh penyesuaian, adaptasi. Ya tapi ya puji Tuhannya timnas kita bisa golin cepet aja sih kemarin. Jadi mereka udah mulai ketika menit awal abis golin itu mulai menikmati pertandingan itu lebih enak aja sih. Udah mulai cair. Setelah gol Mitchell Baker di menit ke-6. Iya, benar. Gimana, Pak? Kalau gue melihat pertandingan kemarin agak sedikit senang ketika ngeliat Kamboja ternyata nggak main low block. Ternyata dia main agak middle, agak tengah. Jadi itulah kenapa beberapa kali proses gol Indonesia itu diawali umpan terobosan langsung ke belakang lini belakang Kamboja kan. Di belakang back lah naruh bolanya. Jadi dari situ kelihatan bahwa John Hetman ternyata memang punya punya tactical awareness yang luar biasa gitu. Banyak taktikal dia yang sebetulnya itu memang mungkin dimiliki oleh pelatih-pelatih sebelumnya, tapi John Hetman bisa memaksimalkan itu dengan baik gitu. Apalagi dalam beberapa video yang sering beredar gitu kelihatan bahwa John Hetman memanfaatkan, walaupun dengan fasilitas latihan yang minim ya, dia bisa memanfaatkan dengan baik tuh. Dia pakai tali lah, dia pakai apalah buat bikin blok-blok di lapangan, area-area tertentu di lapangan, dan itu terlihat banget ketika timnas Indonesia main. Pemain bisa main masuk ke area tertentu, ada di half space lah, ada di pinggir, di tengah. Terus dia bisa menempatkan bolanya, terutama gol yang keberapa? Yang kedua apa ketiga gitu, yang bolanya tuh ditempatkan benar-benar di belakang pemain lawan gitu. Jadi memang itu adalah salah satu yang patut dipuji. Dan juga ya itu yang tadi gue bilang, ternyata Kamboja nggak main low block, agak sedikit tengah dan bahkan agak sedikit tinggi gitu. Jadi itu menguntungkan Indonesia yang memang di laga-laga sebelumnya di FIFA Matchday yang kita lihat dari 4 yang sudah dilakonin itu, timnas Indonesia memang memainkan bola dari kaki ke kaki, dan ternyata susah. Ada beberapa momen ketika Indonesia tuh susah bongkar pertahanan lawan, tapi ketika lawan Kamboja entah kenapa Kamboja itu banyak memberikan space buat Indonesia mengeksploitasi gitu.
Dan mungkin kenapa Kamboja main goblok kan, mereka udah kalah 2-1 dari Singapura kan. Dan mereka tentunya pengen dapat poin di Indonesia demi membuka peluang lolos. Dan juga kita tahu kan ketika Indonesia lawan negara-negara yang agak defensif nih kayak Bulgaria, kesulitan gitu kan. Terus lawan Oman agak terbuka tuh mainnya. Jadi kita bisa main enak. Lawan Mozambik tuh yang agak nggak enak tuh. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya walaupun Indonesia bisa menang ya. Dan dari laga lawan Kamboja juga kita tahu kolaborasi dari Mitchell Baker dan Tom Haye ini jadi sorotan kan. Mitchell Baker golin 3 atau hat-trick, sedangkan Tom Haye mencetak hat-trick assist ya. Hat-trick assist kan, bahkan dari hat-trick assist-nya Tom Haye 2 diantaranya ditujukan ke Mitchell Baker kan. Gol pertama dari tendangan bebas dari ya sekitar tengah lapangan lah. Sedangkan satu lagi dari umpan silang ya, dari sundul juga lewat sundulan dari Mitchell Baker. Nah, ini melihat kolaborasi dua nama ini seperti apa nih? Merupakan padahal kan Mitchell Baker dan Tom Haye sama-sama menjalani debut lah ya di era kepelatihan John Hetman kan. Mitchell Baker baru 2 minggu megang paspor Indonesia, sedangkan Tom Haye setelah kena sanksi kan pertandingan efek protes ke wasit di round 4 kualifikasi melawan Irak, akhirnya bisa debut lah di era John Hetman. Gimana melihat kolaborasi dua pemain ini? Kalau menurut gue sih hasil kolaborasi itu kenapa bisa bagus? Menurut gue ini latihan sih Bur. Latihan yang terus diulang-ulang sama John Hetman ketika gitu ya. Ketika Mitchell Baker masuk timnas sih. Jadi ya pemain-pemain timnas kayaknya dikasih latihan set piece yang terus diulang, terus diarahin ke kepalanya Mitchell Baker karena beberapa kali juga ya kayaknya udah ditarget main juga kayak Mitchell Bakernya supaya bisa golin, dan emang kualitasnya juga nggak bohong bagus, dan bagus semua golnya kalau menurut gue sih. Keren semua ya. Keren semua, dan ya itu kalau gue lihat sih ya pemain-pemain timnas yang kemarin main selain Tom Haye dan Mitchell Baker, yang lain juga sebenarnya bagus juga sih. Harus dikasih apresiasi juga. Ya itu mereka menikmati aja gitu, main bolanya enak aja gitu, kayak main bola dari hati, terus emang pengen menang, ya jadi emang kecapaian deh. Semoga di pertandingan berikutnya, di laga-laga berikutnya sama sih. Kayak gitu juga. Iya. Kalau gue melihatnya ya gol pertama yang sundulan ya, yang dari tendangan bebas sama yang dari umpan silang, itu kayak memang kalau benar kata Feby kayak textbook gitu, kayak sudah dilatih berulang kali, dan itu jadi rencananya John Hetman untuk untuk jadi opsi lain buat nyetak gol ya. Tapi ya itu tadi kekurangan dari 4 match FIFA Matchday yang kemarin kan, Indonesia nggak punya pemain yang kayak Tom Haye satu, dan juga nggak punya striker yang kayak Mitchell Baker di 4 pertandingan itu. Kelihatan banget lah dari segi kreativitasnya tuh kayak gimana gitu ketika nggak ada Tom Haye, dan ketika ada Tom Haye dan kebetulan punya striker yang tipenya finisher, itu udah cocok banget tuh. Jadi Tom Haye yang ngasih umpan, si Mitchell Bakernya ngasih finishing gitu, itu udah cocok banget. Dan bahkan ada banyak yang bilang cocok nih berdua main di Persib karena di striker Persib belakangan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang tipenya kayak Mitchell Baker kan, yang bisa dikasih umpan gol gitu. Jadi kalau gue sih melihatnya memang berduanya cocok aja gitu. Kolaborasi yang pas ya. Dan kita tahu kan juga timnas Indonesia udah lama nih nggak punya penyerang top lah, bertipe nomor 9 kan. Mungkin ya kayak Boa Salosa juga dulu sebenarnya bukan penyerang banget kan, dia sebagai winger juga. Terus juga ya mungkin striker era terakhir di timnas yang benar top ya Bambang Pamungkas, kalau Gonzales kan. Gonzales sama Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk tapi kan bapuk lah di timnas kan hitungannya. Kayak cuma 1 gol kalau nggak salah dari 6 caps. Tapi kan di luar Sergio Van Dijk ya udah lama lah kita nggak punya penyerang top kan, kayak Ramadan Sananta ternyata belum sesuai ekspektasi. Terus juga Elijah Spasojevic udah ketuaan. Ada Beto Goncalves juga ada tua banget waktu itu kan. Beto Goncalves Mauro Zylstra masih hijau lah, masih terlalu muda. Tapi ini ada pemain yang lebih muda dari Mauro Zylstra kan, Mitchell Baker. Ini gimana melihat seorang sosok Mitchell Baker yang kita tahu kan dia sebenarnya belum punya caps di level profesional ya, tapi PSSI berani nih melakukan ya pertaruhan lah bisa dibilang, memilih menaturalisasi Mitchell Baker, seorang remaja berusia 19 tahun tanpa caps di profesional. Kira-kira apa sih yang bikin PSSI benar-benar kepincut sama Mitchell Baker nih? Kalau menurut gue ya ada koordinasi PSSI dengan John Hetman dan tim kepelatihan sih Bur. Ya John Hetman pasti kan Mitchell Baker juga sebelum dinaturalisasi udah mulai ikut latihan kan sebenarnya kan di TC-nya timnas. Jadi ya John Hetman mungkin ngelihat dia ada potensi yang besar dan yang bisa dikembangkan.
ya kenapa enggak gitu kalau emang harus dinaturalisasi dan ternyata hasil naturalisasinya kan bagus kan kemarin. Terbukti kan. Dan ya kalau gue sih berharap ya ini kemarin ya Kamboja masih aja pemanasan, cuman kalau ketemu tim yang besar gitu, yang gede, ketemu Thailand, ketemu Vietnam, ya pengen lihat nih Mitchell Baker bisa cetak gol juga atau enggak gitu. Kalau memang bisa cetak gol berarti benar-benar memang bagus, punya kualitas iya, kan. iya. Terutama gol-golnya keren semua kan, lawan Kamboja, penempatan posisinya bagus, sprint pendeknya juga bagus. Kita tahu lagi gol kedua tuh yang Eliano, wah dia juga kenceng kan. Iya, kita lihat langkahnya besar banget gitu. Gimana, Pak? Ini bukan hal yang baru ya, memainkan pemain yang belum punya level, belum pernah main di level profesional. 2004 juga ada pemain namanya Boas Salosa. Kita tahu kan Boas nggak pernah main di level profesional, dia bahkan baru mentas di PON. Dipercaya sama Peter Witte untuk jadi striker timnas lah bersama Ilham Jaya Kesuma dan juga Eli Aiboy waktu itu. Kurniawan juga. Dan juga Kurniawan juga. Dan ternyata Boas punya talenta yang tersembunyi yang kita nggak pernah tahu kan. Begitu juga dengan Mitchell Baker dengan kualitasnya mungkin. John Herman sudah melihat itu sebelumnya kan, karena ya pemain-pemain naturalisasi kan pada akhirnya itu hasil scouting dan juga diserahkan kepada John Herman kan, rekomendasi John Herman. Begitu juga dengan era sebelumnya, Smith Lee misalnya, era Sintayong, mungkin juga Patrick Kluivert. Pelatih melihat, oh ini ternyata pemain yang gue cari yang kayak gini tipenya, terus dia kasih nama, baru dinaturalisasi. Itu jalur yang benar ya, kalau yang nggak benar gue nggak tahu. Ada aja jalur kayak gitu. Tapi kan naturalisasi selama eranya Pak Erick Thohir mayoritas kayak gitu kan. Jadi pelatih minta kalau bisa dicari pemain yang kayak gini, dicari, ketemu, set, dilihat sama pelatih yang ini, oh ternyata ini kayak gini cocok nih sama skema gue, atau yang gue pengen kayak skema gini, di naturalisasi lah. Nah itu yang terjadi sama Mitchell Baker. Walaupun dia belum main di level profesional, tapi kalau dia memang sesuai dengan profil yang dibutuhkan oleh John Herman, kenapa enggak gitu? Nah akhirnya ya PSSI berani ya menaturalisasi Mitchell Baker. Kalau Meluk Fikri kan yang bareng di naturalisasi oke lah, dia punya caps di MacArthur kan, pernah bela timnas Australia kelompok umur, tapi Mitchell Baker ini nggak punya track record bagus, maksudnya track record profesional ya, tapi John Herman percaya diri untuk mendorong Mitchell Baker dan akhirnya ya harapannya bisa terus maksimal lah bersama timnas Indonesia. Misalnya Mitchell Baker juga kita tahu kan yang menarik perhatian tentunya aksi pemain Persib Bandung nih di timnas Indonesia kan, dari 5 gol itu 4 diantaranya merupakan sumbangsi dari pemain Persib nih. Kalau kita lihat berarti ada 1 gol dan 4 assist kan. 1 golnya dari Sandy Walsh, dengan 4 assist Tom Haye 3 sama Eliano 1. Gimana melihat dominasi pemain Persib Bandung yang kita lihat di match semalam memang kan dominan nih dari starting 11 dari 11 pemain yang main di awal, 5 diantaranya pemain Persib. Gimana melihatnya? Ya ini emang kehebatan Persib Bandung buat milih-milih pemain juga sih Bur. Dan emang mereka juga berkesempatan untuk main kan di musim berikutnya. Ya kalau gue sih kalau dari sisi timnas ya gue mah semangat aja, senang aja gitu ngelihat chemistry-nya tuh lebih cepet aja kebangunnya. Dan ternyata terbukti kan ketika Beckham passing ke Marco through pass ke Eliano passing Mitchell Baker lagi yang ini. Dan lagi-lagi kalau menurut gue emang target mainnya emang udah Mitchell Baker. Ya apa kalau di next pertandingan berikutnya kalau gue mah berharap ada opsi lain lah, ada strategi lain ketika Mitchell Baker dikunci dan ketika Mitchell Baker diganti juga kan. Ya ada ketimpangan juga sih di situ, ada kurang seimbang lah. Kalau babak kedua juga ketika John Herman melakukan pergantian pemain, timnas juga sempat limbung kan. Kok jadi gini sih mainnya? Nah itu lu lihat aja passingnya banyak yang nggak tepat sasaran. Misalnya Rizky Ridho passing ke Egy lepas gitu. Nah itu ya semoga ini cuman jadi apa ya, supaya chemistry-nya ke depan sih bisa lebih bagus, lebih kuat lagi. Dan menghadapi tim kuat seperti Vietnam nanti ya kita nggak ada kesalahan-kesalahan lagi lah gitu. Kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya nunjukin kalau memang ketika ada sebuah tim juara di sebuah liga, ya sudah sewajarnya klub tersebut mengirimkan banyak ke tim nasional kan. Kita tahu di Arsenal kan ke timnas Inggris ada Osaka, Madueke, Eze, Declan Rice kan. Ada beberapa pemain yang layak di jelek-jelek gitu kan. Dan juga di banyak lah kayak Malaysia juga kan mayoritas pemain JDT, Thailand juga Buriram kan. Makanya kalau gua pribadi sih sudah tracknya udah tepat lah ketika timnas Indonesia diperkuat banyak pemain Persib Bandung, tim yang 3 tahun terakhir jadi juara Super League ya. Gimana Pak? Memang logis kalau misalnya sebuah tim nasional memakai banyak pemain dari tim yang juara di liga kan.
Spanyol bahkan di Piala Dunia juga core-nya kan dari Barcelona kan. Begitu juga waktu Spanyol juara 2010 kan juga core-nya dari Barcelona tuh, main paling banyak. Ya logis dan masuk akal kalau misalnya di AFF kali ini banyak manggil main dari Persib, udah 3 kali juara. Dan juga tentu chemistry mereka di level club udah terbentuk kan, kebiasaan-kebiasaannya kayak misalnya taruhlah Tom Hay, dia tahu lah Eliano Renders dia akan lari kemana ketika kalau dikasih umpan seperti apa. Kayak kemarin Marco Eliano itu, tek gitu. Mark Locke dan juga Tom Hay juga tahu lah Mark Locke nih mau gerak kemana, Mark Locke juga tahu Tom Hay kebiasaannya ngapain. Jadi dengan intinya mereka ini tentu itu akan lebih memudahkan John Herdman merancang formasi ya, karena udah tahu nih, oh ternyata mereka mainnya kayak gini, udah terbiasa lah. Jadi ya logis lah kalau misalnya Persib jadi yang paling banyak dipanggil 7 ya kalau nggak salah kan di squad ini kan. Gitu. Di luar Ragnar yang baru datang dan Sandy Walsh yang baru juga kan. Jadi memang intinya sudah tepat, tinggal nambah-nambah pemain yang kira-kira memang cocok aja buat menunjang performa mereka gitu. Iya, benar-benar. Dan harapannya juga bisa tampil membantu timnas Indonesia lebih bagus lagi di laga-laga ke depan. Dan juga kan dari starting 11 kemarin tuh dari 11 yang main atau yang main di awal, 9 diantaranya dari Persija kan. Persib kita tahu ada siapa? Beckham Putra, Mark Locke, Sandy Walsh, Eliano, Tom Hay 5. Sedangkan Persija ada Rizky Ridho, Donitri, Nadio, sama Sen Patinama. Sedangkan 2 lagi kan Ivar Jenner dari Dewa United sama Mitchell Baker dari Georgetown itu kan. Nah, lu melihat Persija Persib connection seperti apa nih? Karena kan kita tahu tuh Persija Persib kan merupakan klub rival lah di Indonesia, walaupun ada banyak bobotoh juga yang menilai ya rival Persib tuh udah bukan Persija katanya. Rival Persib tuh tim-tim Asia yang lain katanya. Tapi kan kita pada faktanya memang nggak bisa dipungkiri bahwa Persija masih merupakan rival lah di Indonesia kan. Nah, dan juga kan banyak banget tuh biasanya setiap kelar pertandingan pemain timnas Indonesia yang berseragam Persija dan Persib selalu foto bareng kan. Misalnya Rizky Ridho foto bareng Beckham sama Sen Patinama, Jordi Amat, Mark Locke atau Tom Hay foto bareng. Jadi kayak nunjukin tuh nggak ada perpecahan lah di kubu mereka. Beda ketika di timnas Spanyol dulu di tahun 2010-an kan Barca Madrid, mereka di level klub juga berseteru, tapi ketika membela tim nasional juga mereka tetap bersatu kan. Sergio Ramos yang sering sikut-sikutan sama Puyol ketika El Clasico, tapi ketika membela tim nasional Spanyol ya mereka bisa bersatu padu dan terbukti kan bisa Euro 2008, Piala Dunia 2010 sampai Euro 2012 kan. Itu nunjukin kalau memang ketika ada dominasi 2 klub disatukan bisa berujung trofi. Ini gimana melihat connection 2 klub ini? Kalau menurut gue malah Bur, kalau ketika ada rivalitas itu, bahan rivalitas itu ketika di timnas tuh jadi bahan buat obrolan, ledek-ledekan, itu malah bisa nyatuin pemain-pemain. Lu lebih gimana cair, sih kemana lebih cair kayak gitu. Jadi dan ya pemain dari Persija dan Persib ya mereka juga ada di kasta tertinggi Liga Indonesia. Jadi ya pasti kan pemainnya udah berkualitas dan udah teruji kan, makanya bisa ada di atas di peringkat paling atas lah gitu. Dan yang bersyukurnya kalau menurut gue di Piala AFF sekarang itu sih Persib Bandung datangin pemain-pemain diaspora dan bisa dipakai buat Piala AFF. Jadi Piala AFF kita John Herdman ya beruntung juga lah ketika Persib Bandung datangin pemain diaspora itu ya, jadi Piala AFF kita pemainnya makin bagus dan jadi nggak pusing lah dia. Iya benar. Kalau lihat dari klasemen musim lalu ya, posisi pertama Persib, keduanya Borneo FC. Tapi kalau kita lihat Borneo FC, berapa banyak pemain Borneo FC yang lokal Indonesia atau yang paspor Indonesia itu yang bukan yang dipanggil, yang bermainnya itu jadi gendong tim lah, performanya mencuat buat tim lah. Paling Komang Teguh, Rivaldo, dan itu pun nggak masuk Nadio ke kan Nadio. Tapi kan Nadio jadi Persija sekarang. Sementara di Persija kan kita tahu Rizky Ridho, terus juga Donitri, Jordi Amat itu kan sering bermain dan juga memberikan kontribusi, walaupun satu lagi masih susah ngelawan Donitri itu Sen Patinama. Tapi kan nama-nama yang sering beredar di lokal yang ada di Persija dan di Persib itu week in week out itu kan memberikan kontribusi positif. Mereka punya run in yang bagus, mereka punya tren yang bagus. Jadi ketika mereka di klub sudah rutin bermain, penampilannya positif, mau nggak mau itu akan terbawa ke tim nasional dan itu terlihat banget. Dan mereka tidak ada perpecahan, itu sangat bagus. Kalau kita ingat tahun 2006 atau dekade 2000-an lah, pemain-pemain Inggris kan banyak juga yang ini kalau geser ke yang lain ya. Inggris kan banyak pemain yang berkualitas.
dari Manchester United, dari Liverpool, dari Chelsea, dari Arsenal semacamnya. Punya ego Tapi yang mereka ini membawa rivalitas klubnya ke tim nasional ketika itu, dan itu yang disesali oleh Gerrard, Lampard dan macam-macam ya kan. Owen ya. makanya nggak pernah juara ya. Makanya nggak pernah juara walaupun mainnya bagus-bagus. Tapi kan Inggris kesini makin menyatu gitu kan. Dengan dengan asal klub yang beragam itu jadi makin bagus kan. Sementara di Indonesia ya kita lihat mungkin banyak klub yang punya pemain bagus, tapi yang pemainnya rutin main dan memberikan kontribusi ke klub week in week out ya cuma 2 itu, Persija gitu. Jadi menurut gua wajar lah. Wajar, makanya ya mereka juga bisa bersaing musim lalu, dan di musim depan atau di musim 2026-2027 bukan nggak mungkin nih mereka juga bersaing ketat lagi kan. Persija juga pemain-pemain asingnya, pemain-pemain lokalnya juga makin berkembang ya kan, dengan datengin Arhan juga dan juga Victor Detan. Kita tahu di laga lawan Persebaya juga bagus mainnya Arhan dan Detan, mungkin tinggal proses adaptasinya aja lah. Sedangkan di Persib Bandung juga mendatangkan banyak pemain timnas Indonesia, ada Sandy Walsh, Orat Mangun juga, dan mungkin ada satu pemain yang lagi banyak dibicarakan tuh, ada Ikhwan Tanamal itu, ya kan, pemain yang musim lalu dipinjemin Persib ke Persis sebagai winger biasa main, tapi ketika Persib kekurangan fullback kiri dia bisa diandalkan di posisi itu kan, dan nggak mungkin kalau main terus ternyata di musim reguler dia bisa geser Eliano atau siapa ya ujung-ujungnya bisa dipanggil ke timnas kan. Walaupun pesaing di fullback kiri timnas Indonesia ada banyak kan, ada Dimitri, Kelvin Verdong, Nathan, terus juga Dean James banyak banget kan, tapi ya nggak ada yang tahu. Bisa jadi ya Ikhwan Tanamal kalaupun dipanggil nanti bisa digeser ke winger atau mungkin gelandang, karena ya banyak pemain bola yang bisa ditempatkan di banyak posisi itu. Nah, tapi terlepas dari kemenangan telak lawan Kamboja, kita lihat masih ada beberapa kekurangan lah ya di lini pertahanan timnas Indonesia. Kita tahu kayak Sandy Walsh dan Sen Patinama mungkin karena memang naluri mereka sebagai fullback, jadi sering ninggalin posisi lah, ya kan, dalam pola 3 back kan, ya memang back tengah murni cuma Rizky Ridho kan, jadi Sandy Walsh dan Sen Patinama sering meninggalkan posisi dan ujung-ujungnya tuh jadi suka ngeribetin Rizky Ridho. Untungnya tapi memang Eliano sama Donitri kadang-kadang suka backup tuh untuk mengawal ini pertahanan ketika Sandy Walsh dan Sen Patinama ikut membantu serangan gitu. Nah, di luar ini pertahanan yang memang masih ada sedikit PR, sebenarnya ada hal-hal lain nggak harus diperbaiki timnas Indonesia jelang nanti lawan Timor Leste gitu? Kalau menurut gua itu aja sih Bur, yang passing-passing tadi tuh banyak passing yang belum tepat sasaran. Lu pemain timnas masa passing boleh kayak gitu. Terus apalagi itu ketika Mitchell Baker diganti ada opsi lain yang disiapin sama John Hetman. Terus bener kata Arung, Kamboja kemarin mainnya nggak terlalu bertahan. Kita ketika ketemu sama tim-tim yang agak bertahan kita agak susah bongkarnya. Mungkin ini juga bisa jadi evaluasi buat Timor Leste, buat Singapura atau Vietnam nih. Wah, kalau di Indonesia kayaknya nggak boleh main terbuka nih. Kalau terbuka sebagian besar yang lawan Indonesia pasti kan habis kan dan kalah kan. Nah, bisa jadi mereka main bertahan, ngandelin serangan balik dah. Ketika ketemu tim-tim yang kayak gitu nih, John Hetman harus nyiapin strategi yang lain. Jangan sampai terpaku, ya ujung-ujungnya deadlock gitu kan. Kita tahu kayak lagi lawan Bulgaria deadlock tuh ya. Nggak ada Tom Haye kan di tengahnya, terus juga di depannya juga oleh Romeni kayak kerja sendirian kan. Sananta yang main di babak pertama kurang optimal, juga dengan pemain-pemain lain gitu sih. Gimana Pak? Kekurangannya mungkin John Hetman selama ini kan hanya mainin pemain yang itu aja ya, the winning team lah bisa dibilang, dengan the winning system. Kelemahannya mungkin ya itu tadi, ketika pemain-pemain yang the winning team ini pada diganti di babak kedua mainnya jadi berkurang kan. Jadi turun mungkin kualitasnya. Iya, mungkin laga lawan Timor Leste bisa dijadikan ajang buat menguji pemain-pemain lain lah, uji coba gitu, karena kan levelnya Timor Leste jauh lah di bawah jangan di bawah kita, di bawah Kamboja itu jauh. Jadi bisa jadi mungkin laga lawan Timor Leste akan dimanfaatkan oleh John Hetman untuk mencoba pemain-pemain yang selama ini sebetulnya minim menit bermain di bawah asuhannya dia kan. Bisa jadi ya mereka akan dites juga oleh John Hetman. Nih, gue ngasih lu kesempatan, gue pengen lihat lu mainnya kayak apa gitu. Jadi mungkin ya kan waktu Delibas hari Jumat, gue sama Kakak Andri sama Feby itu bilang laga Timor Leste ini bisa kita anggap laga uji coba, rotasi aja skuadnya gitu. Pengen kita lihat aja pemain yang baru mereka bisa nggak. Jadi ketika
mereka diberikan kesempatan bisa menjalankan skema, tentu mereka akan lebih siap ketika diandalkan melawan tim kayak Vietnam dan Singapura gitu. Karena kalau dilihat Bur masih banyak pemain-pemain timnas yang kemarin belum main kan, jadi bisa dikasih kesempatan pas lagi lawan Timor Leste nih, misalnya kayak Wahyu Pras, terus ya Brian Fatari kemarin sempat main kan, ya Wahyu Pras kan belum main mungkin tuh, jadi starter bisa dia. Tim Gipen tuh belum main, Raihan Hanan, nah pemain-pemain kayak gitu yang dikasih kesempatan, jadi ya John Hetman bisa ketika ketemu lawan Vietnam nih bisa menentukan pemain-pemain yang siap dan pas. Lawan Vietnam siapa aja karena semuanya udah dikasih kesempatan main ya. Kalau kiper kan bisa bisa juga sih kiper ya Nadeo. Jajal ya. Kalau menurut gua penampilan Nadeo kemarin ya terlepas dari gol yang tendangan yang kita nggak kira itu bagus itu ya harus ada peringatan juga sih supaya Nadeo lebih konsentrasi lebih apa. Jadi bisa di Timor Leste Nadeo dicadangin diganti sama Cahya misalnya kayak gitu. Riyandi gitu ya. Riyandi. Tapi dari nama-nama yang belum dimainin ada pemain yang pengen banget lu lihat main nggak jadi starter gitu. Ya itu Raihan Hanan, Tim Gipen. 3 nama lah. Raihan, Tim Gipen sama Wahyu Ragnar. Pras. Ya Ragnar juga bisa. Ragnar harus dikasih kalau kesempatan. Kalau gue sih Ragnar sama Tim sebelum lawan Vietnam, Ragnar harus dipanasin dulu. Harus panasin dulu. Karena kita tahu kan Ragnar di debutnya dulu di kualifikasi Piala Dunia round 2. Debutnya lawan Vietnam kan di Stadion Maidin waktu itu langsung golin dia kiri di dribble nendang kiri. Makanya harapannya sih di lawan Timor Leste dia udah fit. Ya main-main setengah jam lah atau 20 menit supaya sebagai modal ketika Indonesia menjamu Vietnam di Pakansari tanggal 3 Agustus kan di hari Senin ke depan. Gimana Pak? Ada pemain yang pengen banget lu harapin main gak? Dari yang belum main kemarin ya? Dari yang belum main, gue nggak pengen lihat nama-nama yang udah sering dipanggil tapi nggak main. Gue pengen lihat Tim Gipen nomor 1. Yang kedua gue pengen ngelihat Brian Fatari. Karena pemain ini sebetulnya menarik ya. Di lini belakangnya Dewa United kan punya pemain asing yang lebih berpengalaman lah bisa dibilang berkualitas. Tapi sama Jan Olde musim lalu dia lebih banyak dimainin sama Nick Kuipers. Ya sedikit-sedikit dia pasti nyuri ilmu dari Nick Kuipers lah. Bahkan sampai dipanggil sama John Herman kemarin FIFA Matchday dipanggil dicoret, ini juga dipanggil dan masuk. Jadi gue pengen lihat Brian Fatari. Satu lagi mungkin ya Raihan Hanan bisa lah. Atau Sadil deh. Sadil kan udah lama nggak dipanggil ke timnas dan sekarang comeback. Jadi gue pengen lihat nih Sadil kalau dikasih kesempatan mainnya udah lebih beres apa enggak. Soalnya main juga kan. Kemarin main juga kan. Main juga beberapa menit doang. Tapi gue pengen lihat dia main jadi starter. Apakah dia bisa bermain lebih baik? Sementara kan di Persib musim lalu juga dia sebetulnya sempat beberapa di awal-awal sempat ini kan gantian-gantian main kan. Tapi ke belakang-belakang tuh kayaknya menit bermainnya kurang. Karena dia katanya kurang disiplin secara taktikal kan. Karena memang itu juga kekurangannya Sadil kan. Dia punya skill individu bagus, dribblingnya oke, terus juga shootnya oke, tapi dia kurang disiplin secara taktikal. Jadi itu yang harus dicoba diperbaiki oleh John Herman. Dan kita tahu kan mungkin ya di Persib era Bojanodak tuh seorang winger atau pemain depan, lu tanggung jawab lu bukan cuma buat membantu serangan, ya fungsi lu juga bisa difungsikan untuk membantu pertahanan kan. Kita tahu kayak William Barros, Berguinho itu kan lu tiba-tiba udah ada di depan, tiba-tiba udah di belakang. Nah itu mungkin yang nggak dijalanin Sadil ya. Harapannya Sadil juga bisa lebih nguatin fisika juga, jadi nggak cepat puas sama yang kondisi fisiknya sekarang, supaya strategi atau kualitas yang dimiliki Sadil bisa dimanfaatkan oleh John Herman ataupun di Persib nanti di bawah asuhan Igor Tolic. Nah tapi melihat laga lawan Kamboja kemarin, sebenarnya kita tahu kan pemain yang mencolok tuh ada Tom Haye, Mitchell Baker, terus juga Sandy Walsh juga ngegolin kan. Di luar dari aksi ngegolin juga dia sebenarnya juga lumayan tenang lah untuk ngawal pertahanan timnas Indonesia. Tapi ada beberapa pemain yang gua lihat tuh kurang maksimal ya. Misal kayak Beckham Putra kan beberapa kali kalah duel sama pemain Kamboja kan, terus juga siapa lagi ya? Ivan Jenner. Ivan Jenner juga sebenarnya kurang kelihatan juga sih kemarin. Kalau menurut gue ya, masih bisa lebih maksimal lagi gitu Ivan Jenner. Bingung sih kalau menurut gue Ivan Jenner kenapa mainnya kayak gitu. Soalnya udah ada Mark Locke sama Tom Haye. Kan dia biasa dia nggak cocok kali sama Mark Locke ya? Bisa jadi karena dia lebih cocok sama Tom Haye. Lebih sama si Pelupesi kan. Joey Pelupesi sama Tom Haye juga cocok dia. Kemarin di FIFA Matchday Juni Ivan Jenner sama Pelupesi kan di 2 match lawan
lawan Mozambik Mainnya bagus dan banget Oman. Dan kalau di match kemarin Tom Haye kan lebih difungsikan agak ke depan kan. Di depannya Ivar Jenner dan Mark Lok. Dan ya mungkin ya Ivar Jenner dan Mark Lok ini memang jarang diduetin kan. Biasanya ketika Jenner main, Mark Lok enggak. Atau sebaliknya kan, di round 3 kita tahu ketika lawan Arab Saudi kan yang main Mark Lok tuh. Terus lawan Irak kalau nggak salah, Mark Lok cadangan, Jenner yang main. Gitu. Jadi pokoknya mereka juga nggak pernah main bareng lah, karena ada Joey Pelopesi biasanya. Nah, mungkin itu yang bikin kagok ya. Harapannya di match selanjutnya bisa lebih baik. Nah, soal Beckham sendiri, gimana nih? Apakah memang di match lawan Timor Leste dia layak jadi starter lagi atau ya mungkin dicadangin dan bisa muncul sebagai super sub nanti? Kalau menurut gue kemarin tuh Beckham tuh mungkin karena main awal aja sih. Itu butuh penyesuaian lapangan, rumput lapangan kayak gimana. Jadi ya mainnya belum lepas aja, Bur. Dan kalau emang harus main lagi Timor Leste kayaknya harus diganti dulu sih kalau menurut gua. Harus ada kesempatan pemain lain untuk ngisi posisi Beckham. Ya mungkin Beckham bisa masuk di babak kedua gitu sebagai pemain pengganti lah gitu. Ya memang menurut lo gimana? Jadi Beckham kemungkinan jadi starter atau enggak? Enggak. Menurut gue lawan Timor Leste Beckham nggak jadi starter. Mungkin ya diistirahatin untuk lawan Vietnam mungkin kan. Gimana, Pak? Kalau gue melihat Beckham main semalam ya, Beckham kayak pemain sepak bola yang musim lalu main bagus, tapi liburan, habis itu hilang sentuhan. Jadi menurut gue masalahnya Beckham adalah mungkin dia kehilangan sentuhan karena liburan kan, libur jeda terus baru masuk lagi, dan ini bisa dibilang kayak pramusim buat dia walaupun mainnya di timnas ya. Ini kayak pramusim buat dia, jadi problemnya menurut gue ya dia kehilangan sentuhannya aja. Kalau misalnya dia lawan Timor Leste apakah dicadangkan atau starter, gue lebih memilih dia jadi starter karena untuk mengembalikan sentuhannya dia itu, mengembalikan feelingnya dia dengan pertandingan. Ya dikasih 60 menit oke lah, habis itu diganti pemain lain gitu, atau misalnya dia jadi cadangan tapi mainnya 45 menit karena buat gue pemain kayak Beckham tuh butuh ritme sih. Dia nggak bisa, jadi dia nggak bisa jeda lama nih, tapi dia tuh harus mainnya rutin walaupun cuma 20 menit 30 menit jadi starter terus diganti atau jadi cadangan 20-30 menit. Seenggaknya tuh dia main rutin, jadi dia punya ritme. Jadi dia nggak bisa misalnya nih satu pertandingan dimainin, pertandingan berikutnya nggak dimainin, main 2-3 nggak main lagi, nggak bisa. Dia tuh tipe pemain yang harus punya ritme gitu. Jadi menurut gue Beckham ya dimainin lagi aja lawan Timor Leste, entah jadi starter entah jadi pemain cadangan. Dan memang di Persib Bandung kan sebenarnya Beckham juga nggak selalu rutin main 90 menit kan, dan bahkan dia lebih sering ngasih sumbangsi itu ketika dimainkan sebagai pemain pengganti kan. Beberapa kali dia sering jadi pembeda lawan Bali United waktu itu dia baru main langsung assist ke Andrew Jung. Lawan Bayangkara juga kalau nggak salah dia starter nggak sih, cadangan juga kan, cadangan dan akhirnya golin kan yang tendangan volley itu, dan akhirnya bisa bantu Persib jadi juara ya. Harapan juga Beckham Putra bisa lebih bagus lagi di match ke depan, karena kita tahu laga-laga ke depan juga nggak mudah. Lawan Timor Leste di atas kertas oke lah kita bisa menang, tapi kan lawan Vietnam dan Singapura nggak ada jaminan ya. Betul. Kita lawan Vietnam di Pakansari tanggal 3 Agustus pukul 20.30, sedangkan lawan Singapura di hari Jumatnya tuh di Jalan Besar ya, Stadion Jalan Besar di Kalang jam 8 malam kalau nggak salah. Nah, ini melihat Indonesia yang tampil oke lah lawan Kamboja. Untuk kans lawan Vietnam dan Singapura seperti apa nih? Sebenarnya lihat jadwalnya timnas tuh sebenarnya udah, kalau menurut gua beruntung juga, Bur. Jadi mereka John Hetman tuh bisa ngelihat pemainnya dulu nih ketika lawan Kamboja, habis itu lawan Timor Leste baru ketemu yang berat, lawan Vietnam. Nah, ketika lawan Vietnam misalnya kalah nih Vietnamnya, ya lawan Singapura udah pasti lah. Mau main kandang sono juga udah bakal. Ya kalau lihat Singapura kemarin lawan Kamboja juga nggak yang, walaupun susah banget kayaknya. Lawan Timor Leste aja cuma 2-0. Iya. Nah itu ya itu menurutku jadwalnya tuh udah pas gitu. Gampang-gampang, habis itu susah, ya sedang lah terakhir gitu. Dan untungnya kita ditaruh di pot 3 kan. Dengan kita ditaruh di pot 3, kita dapat daftar lawan yang seperti ini gitu. Dan kita keuntungannya main lawan Vietnam di kandang kan. Jadi ada kans untuk menang, walaupun di Maidin pun dengan kualitas pemain saat ini gue juga pede sih bisa menang, walaupun juga nggak mudah. Pastikan Vietnam di bawah asuhan Kim Sang-si kan udah banyak berubah. Terus juga banyak pemain U23-nya nih yang dari kemarin kan di Piala Asia U23 Vietnam masuk semifinal kan. Dengan ada yang Nguyen Din Bak itu. Nguyen Din Bak yang kemarin Timor Leste kalau nggak salah hat-trick kan. Sama dia sama Mitchell Baker. Sama Mitchell Baker hat-trick kan. Jadi Vietnam bisa jadi batu sandungan bagi Indonesia, walaupun
kalau kita lihat dari materi pemain, Indonesia lebih unggul sih. Terbukti kan di transfer market atau di harga pasar pemain kita paling mahal kan, lebih Vietnam, Thailand, Malaysia. Gimana Pak? Kansnya? Kan soal Vietnam karena mainnya di Pakansari dan kemungkinan Vietnam nggak akan main terbuka, jadi kemungkinan ya Indonesia bisa lah menang tapi tipis. Gue justru lebih penasaran kalau Vietnam mainnya dengan main dia lebih mendominasi bola karena dari 4 lawan dia Indonesia termasuk Kamboja itu nggak ada yang bisa neken Indonesia gitu. Jadi possession-nya kalah mulu sih. Ya, Indonesia selalu menang ball possession, selalu megang bola dan gue pengen lihat tim ini tuh kalau lawan tim yang megang bola lebih bagus itu kayak gimana gitu. Karena selama ini kita belum pernah uji yang kayak gitu kan, jadi nggak tahu juga. Tadinya gue berharapnya ketemu Vietnam di kandang Vietnam biar Indonesia tuh ketekan gitu. Ternyata ketemunya di Bogor ya mau nggak mau ya harus menang lah. Kalau mainnya di Vietnam, nah itu bisa itu tuh ujian mental juga kan, kita jarang main tandang juga kan. Sekali tandang ke Vietnam lagi gitu kan, jadi ujian banget tuh. Kita terakhir kali tandang tuh 2000 kalau FIFA Matchday 2019 lawan Yordania. Di luar itu memang beberapa kali main tandang tapi di AFF kan. Sama Vietnam kita kalah 1-0 tahun 2024. Terus lawan Filipina juga kalah 1-0. Tapi kan pelatih udah beda, pemain udah beda waktu itu kan. Yang melatih Sintayong dan juga timnas pakai pemain-pemain U23 waktu itu kan, dan ujung-ujungnya kita kalah di fase grup. Dan tahun ini bisa jadi momentum kita untuk jadi juara. Ini selain dari grup A juga ada dari grup B, kita tahu persaingan grup B juga kayaknya mengerucut ke 2 negara sih kayaknya. Dan mungkin ada satu negara yang bisa menyeruak, Filipina mungkin, karena Filipina baru main hari ini ya. Kita tahu kan di match day pertama Thailand menang 5-0 lawan Laos dengan perpaduan pemain muda dan pemain tua nih. Thailand kan kita tahu biasa Thailand identik pemain tua ya, karena biasa masih manggil Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, tapi untuk KFF tahun ini pemain-pemain seniornya ini nggak dibawa. Paling menyisakan kayak Sarah Yoyen tuh yang usia 34 tahun. Terus juga kayak Teratun juga nggak dibawa kayaknya kan. Teratun nggak dibawa kan. Dan hasilnya mereka bisa menang 5-0 lawan Laos. Sedangkan di laga lain Malaysia bisa menang 2-1 lawan Myanmar tanpa pemain-pemain JDT kan, kayak Arif Aiman, Chor Ling On kan. Terus siapa? Matthew Davis. Pemain-pemain ini kan lagi uji coba di Spanyol kan, JDT, karena kita tahu targetnya di musim depan pastinya nggak cuma juara Malaysia tapi juga bisa bersaing di ACL Elite. Ini uji coba JDT keren-keren loh ya. Corinthians, terus LC apa siapa gitu, pokoknya tim-tim top lah yang dilawan JDT, makanya pemain JDT ini nggak dibawa ke PLAFF tahun ini kan. Nah, untuk persaingan di grup B seperti apakah memang ya udah jatah Thailand dan Malaysia untuk lolos ke semifinal gitu. Kalau gue malah prediksi yang bakalan lolos Thailand dan Filipina sih Bur. Karena ya Malaysia itu ya muda-muda dan kayaknya nggak target buat di Piala AFF sekarang sih. Jadi ya Filipina kayak berpeluang besar untuk jadi runner-up-nya Thailand. Dan Malaysia, tapi keunggulan Malaysia tuh di sosok pelatih kalau gue lihat. Tan Cheng Ho ini kan dulu di 2018 pernah bawa Malaysia lolos ke final kan, walaupun akhirnya kalah sama Vietnam, Asuhan Park Hang-seo. Terus juga pernah bawa Malaysia hampir lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelum kalau nggak salah cuma kalah tipis lah sama Vietnam. Waktu itu kan juara grupnya WA ya. WA, Vietnam, Malaysia, Thailand. Baru Indonesia tuh juru kunci tuh yang diajar semua tuh. Dan dia kalau menurut gue sih yakin Thailand bisa dampingin Malaysia bisa dampingin Thailand karena sosok si Tan Chong Hyo ini dan pelatih kawakan. Dan memang dia ketika melatih timnas Malaysia di Piala AFF 2020 gagal tuh kan. Itu Malaysia kalah di fase grup dan salah satunya dibantai sama Sintayong kan, dengan skor 4-1 atau 5-1 4-1 ya. Dan kita final itu ya? Final 2020 final. 2022 yang semifinal. Indonesia final. 2024 yang gagal. 2022 semifinal kalah sama Vietnam kan 2-0 di kandang Vietnam. Terus di 2024 fase grup. Gimana Pak soal persaingan di grup B nanti? Karena ini kita syutingnya hari Selasa dan baru mau main ntar malam gitu, gue penasaran sama Filipina sih, seperti kata Feby, karena Filipina nih kadang-kadang suka out under the radar gitu, nggak kedetek pemainnya siapa aja, tiba-tiba ada pemain baru. Tapi ini pemainnya sama waktu kita kalah nggak sih, pemain
Enggak, beda. Waktu kita kalah 1-0 tuh 1-0. Ya, sebenarnya nggak beda jauh, beda jauh, karena Nah, Filipina dia sebenarnya kayak Indonesia aja. Dia full tim tuh kalau FIFA Matchday kan. FIFA Matchday, Karena banyak ya. pemain Dari luar. dari luar Dari dan duit kewarganegaraan kan dia. keuntungan itu Filipina punya duit kewarganegaraan dan ujung-ujungnya kan dia biasa ngambil dari Spanyol, Jerman. Ini kalau nggak salah ya. Spanyol kan nganut duit kewarganegaraan, Jerman juga. Nah, masalahnya kalau Indonesia ini kalau mau memulai duit kewarganegaraan di Belandanya sendiri tuh nggak mengenal gitu ya kewarganegaraan, walaupun katanya gue baca-baca tuh dari salah satu media Belanda, pemain Amsterdam itu katanya bisa orang Belanda punya 2 paspor asalkan dia lahir dan besar di Belanda gitu. Misal kayak Pascal Struijk dinaturalisasi nih, misal jadi WNI, dia tetap bisa megang paspor Belandanya karena dia lahir dan besar di Belanda. Sebenarnya ya nggak ada salah kalau misalnya memang Menteri Hukum bener jadi menggelar menjalankan keinginan itu sebenarnya sebuah keuntungan bagi Indonesia kan. Tapi ya naturalisasi harus benar-benar yang bertalenta, ya pemain-pemain kayak Pascal Struijk, terus juga kayak Jan Madsen mungkin, atau Milan Manhoef, atau Laurent Ulrich, jangan kayak kayak udah bisa kayak Zijlstra, kayak Rafael Strijk. Sayang aja lu naturalisasi dia ngeluarin banyak uang kan untuk proses penyuratan dan lain-lain, tapi kurang memberikan kontribusi untuk tim nasional Indonesia. Iya, ya itulah. Pokoknya kalau gue pengen lihat Filipina ini sejauh apa, tapi karena baru main ntar dan Malaysia di bawah Tan Cheng Ho tuh pernah medali emas SEA Games 2011 kan di sini. Jadi dia bukan pelatih sembarangan juga. 2011 Ong Kim Sue. Oh, Ong Kim Sue ya, sorry. Oh ya, Ong Kim Sue benar yang dia. Kota Cheng Ho tuh kayak lupa gua. Ya, pokoknya itu. 2011 Dia, Ong Kim Sue. pokoknya Tan Cheng Ho tuh bukan pelatih sembarangan lah. Udah bagus dia. Pelatih bagus dia di Malaysia. Namanya juga harum lah di Malaysia. Jadi ya dengan skuad yang seadanya aja dia bisa seperti itu gitu. Jadi apalagi sekarang. Jadi ya Malaysia Filipina nanti pertandingannya ketemu tuh ini bisa kuncinya jadi penentuan ya. Karena Thailand auto 12 poin lah dia. Iya. Thailand pemain-pemainnya tetap top sih dia, walaupun nggak banyak pemain utama ini dipanggil ya. Iya. Oke deh, nggak berasa nih kita udah ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia. Nanti kita lanjut lagi nih di isu-isu lanjutan, mungkin kita bahas Persib Bandung kali di episode selanjutnya. Oke deh, Bang Feby dan Bang Arung, masih banyak yang udah join di Locker Room hari ini. Oke, Quizeners, terima kasih banyak udah nongkrongin kita nih di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.